Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview tentang video dari Ustadz Zulkarnain dan dengan judul bentuk-bentuk kekafiran menurut ulama salaf. Sebelum itu, saya akan membacakan biodata beliau. Siapa itu Ustadz Zulkarnain? Ustadz Zulkarnain adalah nama panjangnya adalah Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Beliau adalah seorang dai, penulis dan pengasuh pondok pesantren As-Sunnah Makassar yang lahir di Makassar pada 12 Agustus tahun 1976. Dan beliau dikenal sebagai ahli ilmu syar'i yang menimba ilmu di Mahaj Darul Hadis, Damaj, Yaman, serta berguru kepada ulama Saudi. Beliau aktif berdakwah dan menulis buku-buku keislaman. Dengan aktivitas beliau mengasah atau pendiri penduduk pesantren Sunnah Makassar dan berdakwah, menulis buku, dan karya-karya beliau adalah karya atau media beliau adalah website Zulkarnain dan radio, majalah, nasihat, serta berbagai buku. Oke, langsung saja masuk ke dalam ringkasan atau review tentang video beliau. Video ini bertujuan untuk mengedukasi orang-orang tentang akidah yang benar dan lurus. Oke. Dalam video ini, beliau rincikan 6 bentuk kekafiran besar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dan sebelum itu, masuk ke dalam 6 bentuk kekafiran besar. Kekafiran itu menjadi 2 kategori. Yang pertama, kekafiran besar, kekafiran keluar dari Islam atau kufur besar, dan kekafiran tidak mengeluarkan dari Islam, kufur kecil. Oke. Dan secara khusus ya, 6 bentuk kekafiran besar yang mengeluarkan dari agama Islam, yaitu yang pertama, yaitu kufur taksib atau kufur pendustaan. Apa itu kufur taksib atau kufur pendustaan? Yaitu menganggap para rasul berdusta atau mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa tempat bagi pendusta kebenaran adalah neraka Jahannam. Dan dalil tersebut ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan hak, tak kalah yang hak itu datang padanya. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Oke. Dan untuk yang kedua, kufur juhud, penentangan. Mungkin dalam modul atau dalam pembelajaran, kufur pendustaan, penentangan itu digabung. Mungkin dalam sini dia mengatakan untuk terpisah kufur juhud, yaitu kufur penentangan, yaitu menolak kebenaran secara lahiriah meskipun dalam hati meyakini kebenarannya. Contoh, ada kafiran Fir'aun yang sebenarnya tahu Nabi Musa itu benar, namun tetap menentang karena kezaliman dan kesombongan. Dan di sini ada dalil-dalil yang disebutkan oleh Ustadz Zulkarnain, dalil kisah Fir'aun dan dalil kaum kafir Quraisy. Dalam Quran surat An-Naml ayat 14, dan mereka mengingkari karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka yakin kebenarannya. Quran surat Al-An'am ayat 33, sesungguhnya mereka bukan mendustakan kamu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan untuk keempat, yang ketiga, kufur ibadah wal istikbar, yaitu kufur kesombongan. Kufur ini mengakui kebenaran tapi enggan untuk tunduk dan patuh karena merasa sombong. Ini adalah jenis kekafiran. Jenis kekafiran yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan
bersujud kepada Nabi Adam. Beliau mengatakan juga, Ustaz Zulkarnain, bahwa ada dalil kekafiran iblis. Disebutkan merujukan pada ayat di mana iblis menolak bersujud kepada Adam karena masalah lebih mulia. Karena itu para Yang keempat yaitu kufur syak atau kufur keraguan. Kufur keraguan adalah keraguan terhadap kebenaran agama atau hari kebangkitan. Contohnya disebutkan dalam kisah pemilik kebun di surah Al-Kahfi yang ragu akan datang di hari kiamat. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 37. Awalnya yang beriman berkata padanya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Merujuk pada kisah pemilik kebun yang ragu akan di hari kiamat. Dan kelima, kufur berpaling, kufur irad. Kufur irad berpaling secara total dari agama, yaitu tidak mau mempelajari dan tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun sudah mengetahuinya. Paling total dari kebenaran dan tidak mau mempelajarinya sama sekali. Seperti orang-orang kafir, orang kufur. Dalil Quran surat Al-Ahqaf ayat 3 membicarakan tentang orang-orang yang berpaling dari agama-agama Islam, dan disebutkan dalilnya, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diberikan kepada mereka. Dan yang terakhir keenam, kufur nifak, menafikan, kufur menafikan, yang menampakkan keimanan secara lahiriah namun menyembunyikan kekafiran dalam hati. Orang munafik disebutkan akan berada dalam lapisan neraka yang paling bawah. Dan di sini ada dua dalil yang disebutkan Ustaz Zulkarnain, yaitu kalau surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan satu lagi dalil Quran surat Al-Munafiqun ayat 3, demikianlah itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman dan menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Mungkin itu cukup dari saya. Dan video ini mereview atas apa yang saya pelajari atau atas apa yang saya tonton tentang video Ustaz Zulkarnain. Dan setiap poin ini tidak hanya berupa teori, tapi langsung didekatkan dengan ayat-ayat Quran dan kisah-kisah nyata, seperti kisah iblis, Fir'aun, dan pemilik kebun di Quran Al-Kahfi. Dan video ini sangat direkomendasikan bagi siapa yang ingin memperdalam dasar-dasar akidah, atau meskipun singkat, isinya memberikan pemahaman yang dalam bahwa kafiran bukan hanya soal tidak percaya, tetapi bisa muncul dari sikap sombong atau ragu-ragu dan sekedar berpaling dari ilmu agama. Semoga penjelasan ini berfungsi sebagai pengingat bagi setiap muslim untuk menjaga hati dan bersikap agar kita teguh di atas keimanan Allah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dari saya maupun dari Syaitan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.